kita kembali lagi di Rumah Perubahan, Reynald Kasali. Dan kita akan melanjutkan kembali perbincangan Pak Reynald dengan Pak Yusuf Kalla, silakan. Ya, jadi Pak JK tadi kita sudah bicara tentang dua perubahan besar itu. Ya. Tapi jangan-jangan saya salah Pak JK, ada lagi perubahan-perubahan lain kah? Saya kira tentu pasti ada banyak perubahan. Kalau kita lihat perubahan yang paling besar justru waktu awalnya reformasi kan. Awal reformasi, demokrasi, kebebasan pers. Tapi itu kalau angka 10 tahun tentu di luar 10 tahun itu lebih awal lagi. Lebih awal lagi. Ya. Tapi dalam 10 tahun itu Bapak kan juga ada hal-hal lain. Saya dengar masalah apa itu, suasana sembada beras. Ya, setelah era Soeharto itu Bapak melakukan itu? Ya, jadi sebenarnya saya katakan bahwa Indonesia itu mudah diatur sebenarnya. Termasuk selalu kekhawatiran orang impor beras. Ternyata kalau kita bertekad, dalam waktu 3 bulan kita bisa tahun 2008-2009 itu swasembada kita. 2008-2009 ya, berhasil ya? Berhasil. Kita sama sekali tidak mengimpor beras. Ya. 2 tahun itu. Apa yang Bapak lakukan? Ya meningkatkan produktivitas. Caranya? Produktivitas beras itu kan cuma 4 faktornya. Pertama bibit yang baik. Bibit yang baik, ya. Pupuk tepat waktu. Betul. Pengairan yang baik. Ya. Kemudian sistemnya bercocok tanam oleh petani. Ya. Nah, ini kita robah. Dan mudah sekali merubahnya. Contohnya apa Mas? Kasih bibit, saya bilang kasih bibit petani bibit unggul. Ya. Apa hibrida atau apapun. Harus masuk bulan Juni. Ini kan intinya sebenarnya. Harus masuk bulan Juni. Bulan Juni. Nah, sebelum musim tanam. Sebelum musim tanam tentu. Nah, karena itu bagaimana mengaturnya logistiknya dan kemudian bagaimana orang itu yakin. Ternyata masalahnya itu siapa menentukan? Ya. Polisi dan jaksa. Polisi dan jaksa. Nah, tentu agak bingung. Kenapa polisi dan jaksa? Karena kita beli 1 triliun bibit itu sering diperiksa oleh jaksa para bupati itu karena dianggap tidak tender, tidak apa. Jadi solusinya sederhana. Ya tentukan harganya sehingga tidak ada tender. Dan setelah itu saya tidak membolehkan polisi dan jaksa mencampuri urusan ini. Jadi Bapak mencari ketentuan dalam undang-undang bahwa bisa dilakukan tanpa tender kalau harga ditetapkan oleh pemerintah. Iya, itu saja kuncinya. Kepres berkata begitu. Kepres berkata begitu. Iya. Jadi secara legal dibenarkan. Legal dibenarkan. Jadi tidak perlu makan waktu cukup lama sehingga kemudian bisa segera tepat waktu. Dan tidak boleh dan tidak dicurigai ini bupati. Selama harganya di bawah Rp6.000. Rp6.000 ditetapkan oleh pemerintah, yaitu menteri. Jadi dia tidak mainkan harga. Tidak mainkan harga. Langsung 1 triliun bibit itu tersalur dalam waktu yang sama. Jadi selama ini seringkali terjadi harganya berbeda-beda, kemudian saling dicurigai, ditangkap, dan akhirnya ditanam setelah musim hujan berlalu. Jadi ditanam mati. Atau yang kedua tidak ditanam. Tiba pada waktunya. Nah, itu kualitasnya berbeda-beda. Ya. Jadi itu tidak terjadi. Jadi dan tidak dilanggar. Justru sesuai aturan yang kita pakai. Dan bupati itu mudah gubernur aman, tidak merasa selalu dicurigai. Dan kita bikin persetujuan di depan saya, jangan periksa. Ternyata gampang ya Pak Jeka? Gampang. Kemudian pupuk harus datang juga pada waktu tersedia di desa-desa pada bulan Juni. Ya cuma di Indonesia ada 4 beri pupuk. 4 itu kita panggil, pokoknya harus tiba tanggal ini di kecamatan. Kalau tidak kau berhenti. Dan laksanakan dengan baik. Pengairan perbaiki, kasih duit 2 triliun seluruh daerah untuk perbaiki dia punya. Selesai juga dalam waktu hanya 3 bulan pengairan itu. Jadi 3 hal sudah, begitu 3 hal diperbaiki langsung naik produktivitas itu hampir 3 juta ton. Langsung swasembada. Ini yang orang sering bilang, kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit? Persis. Anda lakukan itu. Ya. Rakyat dikasih cara menanam dengan betul, ya langsung selesai. 2 tahun berturut-turut. Apakah sekarang itu terjadi sebaliknya, kembali lagi? Saya tanya Menteri Pertanian, kenapa Anda mesti impor beras? Iya Pak, begini, mana itu bibit? Iya, bibitnya susah, begini karena diperiksa. Kenapa mesti tender? Ya nanti ditangkap. Astaga, berarti kenapa Anda tidak lakukan itu? Nanti takut ditangkap. Jadi kekhawatiran yang tidak sebenarnya, karena tidak mengetahui
ketentuannya asal sendiri dan tidak berani mengambil keputusan itu. Dan saat itu Anda panggil polisi dan jaksa. Panggil Kapolri, panggil Jaksa Agung, teken di depan saya. Apa yang mereka harus teken? Teken bahwa selama harganya ditentukan pemerintah, polisi dan jaksa tidak memeriksa itu sampai di pedalaman. Dengan bekal itu Anda tinggal tunjukkan kepada para bupati dan langsung hari itu di fax ke seluruh kabupaten pernyataan itu yang saya saksikan. Aman. Dan tidak dilanggar apa-apa, tapi yang paling penting langsung produksi naik. Jadi ruwetnya Indonesia ini dapat dikatakan sebetulnya juga karena ruwetnya peraturan-peraturan dan tidak beraninya orang-orang untuk meluruskan peraturan-peraturan itu. Itu yang terjadi. Dan tidak berani mengambil keputusan, akhirnya tidak ada keputusan. Karena tidak ada keputusan, maka orang mengambil sendiri-sendiri kebijakannya atau tidak mengambil kebijakan. Akhirnya itulah sebabnya justru kadang-kadang proyek itu tidak jalan atau anggaran itu malah tidak jalan. Anggaran itu malah tidak jalan. Karena ketakutan itu. Ya. Nah, ada hal yang menarik lagi. Saya ingin mengajak Pak JK ke luar negeri. Ini sangat menarik. Di dalam buku ini, pemirsa, ini Pak JK juga bercerita tentang dalam buku ini, ya, bercerita tentang saat Pak JK bertemu dengan Joe Biden. ya. Joe Biden. Ini Joe Biden, Anda tahu siapa ya? Ini wakil presiden Amerika Serikat, ya, wakilnya Obama. Ya. Dan ada satu cerita yang menarik. Ketika Anda bertemu, Joe Biden itu mengatakan apa dan apa jawaban Anda? Begitu saya datang di White House, dia selalu mengatakan, Vice President, biasanya pemimpin-pemimpin dari negara-negara emerging country, kalau datang ke sini selalu minta bantuan. Saya bilang, oh minta maaf. Saya tidak datang minta bantuan. Saya malah menawarkan bantuan sama Anda. Karena saya tahu Anda krisis. Waktu itu sebelum 2008 waktu itu kan. Krisis 2008. kan Amerika kan. Iya, iya. Jadi, ya terkejut. sepanjang hidup saya hanya bertemu dua orang seperti ini. Yang pertama adalah Roby Johan, Pak. Ya. Ketika dulu Boeing dan sebagainya, para bankir di Amerika itu mau menyita pesawatnya Garuda dan mengatakan Garuda ini harus bangkrut dan lain sebagainya. Dan Roby Johan itu kemudian datang ke sana, mereka bilang, kalian punya masalah, kita harus pecahkan masalah Anda. Dan kemudian Roby Johan mengatakan, no, I come here not to solve my problem, I come here to solve your problem, katanya. Ya. Itu masalah Anda yang kasih pinjaman, Anda yang paksa kami untuk beli pesawat, Anda kasih sogokan, sehingga akibatnya kita membeli yang tidak seharusnya, kata dia begitu. Nah, ya, dia balik begitu. Dan ini sekarang kita lihat Pak JK mengatakan begitu dengan Joe Biden. Ya. Sebetulnya apa yang pada waktu itu Bapak mau tawarkan? Saya katakan dia, kenapa terjadi krisis Amerika? Kenapa menurut ada? Karena Anda terlalu banyak ongkos perang di Timur Tengah, di Irak, macam-macam Anda konsumsi. Kenapa Anda perang dengan Irak dengan karena akibat Palestina? Ya. Anda yang tidak adil di Palestina. Kan itu saya bisa Anda damaikan Anda dengan Palestina. Terkejut dia. Bagaimana caranya? Indonesia negara Islam terbesar, pasti punya pengaruh. Betul. Kalau begitu, tolong berikan saya proposal bagaimana menyelesaikan itu. Dan besoknya, saya bikinkan dia proposal. Dan dia sangat terima kasih. Dan dalam waktu 5 hari dia jawab. Dia siap untuk minta bantuan Indonesia. Bekerja sama. Dan benar akhirnya malah Amerika minta bantuan Indonesia.